Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Febrianti Jafar SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, di mana kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan sebelum melakukan kegiatan observasi. Karena dengan melakukan kegiatan pra-observasi, kita akan lebih mengetahui fokus pengembangan apa yang akan dikembangkan oleh guru, sehingga nantinya pada saat observasi itu lebih terarah. Baiklah, pada siang hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu rekan saya yang bernama Ibu Yusra SPD. Beliau merupakan guru bahasa Inggris yang bertugas di SMPN Satap 13 Bulukumba. Baiklah, selamat siang Bu Yusra. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini Bu Yusra mengajar di kelas berapa ini? Kebetulan hari ini saya mengajar di kelas 9. Hari ini Bu Yusra mengajar di kelas 9. Bagaimana pembelajarannya hari ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Baiklah Bu, sebelum kita melakukan observasi nantinya, kita berdiskusi sebelum itu, kita berbincang-bincang mengenai nantinya apa yang akan Ibu lakukan, pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Baiklah, terima kasih atas waktunya hari ini. Saya juga senang pada hari ini kita bisa berbincang-bincang mengenai pembelajaran di kelas. Baik Bu, sama-sama. Jadi kita sebelum melakukan supervisi nantinya, saya ingin mengetahui terlebih dahulu mengenai apa tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan nantinya dapat dicapai oleh siswa Ibu di kelas. Oke, baiklah, pada pertemuan selanjutnya kebetulan saya akan mengajarkan memperankan diri. Jadi tujuan yang akan dicapai itu peserta didik dapat memperkenalkan diri di depan kelas. Baiklah. Namun sebelum itu saya lupa sesuatu. Ibu nantinya akan diobservasi di kelas berapa ya? Kebetulan nanti akan mengajar di kelas 7. Di kelas 7 itu Ibu jam pembelajarannya itu hari apa kalau boleh tahu jadwalnya? Hari Kamis. Hari Kamis ya. Baiklah. Jadi tadi Ibu akan mengajar di observasi di kelas 7 dengan tujuan pembelajaran siswa dapat memperkenalkan diri di depan kelas. Baiklah, saya sudah catat tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Selanjutnya seperti kita ketahui Bu ya, bahwa di dalam pembelajaran itu pastinya setiap guru pernah mengalami yang namanya tantangan ataupun kekurangan yang kita rasakan selama pembelajaran. Adapun di sini yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai nantinya pada saat pembelajaran di kelas, pada saat observasi, apa pengembangan yang ingin Ibu fokuskan dapat tercapai? Artinya apa yang Ibu rasa perlu saya amati atau saya perlu perhatikan dalam pembelajaran Ibu nantinya? Saya ini bagus sekali ya apa yang Ibu sampaikan mengenai Ibu ingin meningkatkan pemahaman siswa ya, sehingga Ibu fokus pada aspek tersebut. Jika misalnya ini Ibu, kalau Ibu bayangkan, coba Ibu bayangkan kira-kira kelas ideal yang siswa terlibat itu seperti apa menurut Ibu? Bagaimana menurut Ibu mendefinisikan kelas ideal bagi siswa itu supaya siswa lebih terlibat itu seperti apa? Kayak seperti apa begitu suasananya Bu yang Ibu bayangkan? Saya membayangkan semua itu siswa terlibat, saling berbagi ide, mendengarkan satu sama lain dan merasa nyaman untuk bertanya atau memberi pendapatnya masing-masing. Itu adalah hal yang menarik ya. Itu adalah
apa yang Ibu sampaikan itu merupakan gambaran yang sangat menarik. Nah selanjutnya dari apa yang Ibu telah sampaikan, kira-kira apa langkah-langkah yang bisa Ibu ambil untuk mencapai apa yang tadi Ibu sampaikan, strategi yang Ibu sampaikan tadi? Langkah-langkah kecil yang bisa saya ambil itu seperti saya berpikir untuk mencoba memberikan peran yang lebih spesifik dalam kelompok, sehingga setiap siswa merasa memiliki tanggung jawab masing-masing, dan mungkin juga memberikan waktu berpikir sebelum diskusi dimulai. Baiklah, itu ide yang sangat bagus ya. Nah selanjutnya apa yang Ibu butuhkan dari saya untuk mendukung prosesnya nanti? Yang saya ingin umpan balik tentang bagaimana saya memfasilitasi diskusi tersebut. Apakah saya sudah memberikan cukup ruang bagi siswa untuk berbicara? Pastinya Bu ya, selama nanti melakukan observasi, nanti setelah observasi nanti akan ada umpan balik yang saya berikan, dan pastinya saya akan memperhatikan hal tersebut. Selain itu, menurut Ibu bagaimana ini Ibu ingin mengevaluasi apakah perubahan yang Ibu sampaikan tadi, rencana yang Ibu sampaikan tadi itu dapat berhasil? Mungkin dengan mengamati partisipasi siswa dalam meminta mereka memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka dalam diskusi tersebut. Jadi nanti Ibu pada saat pembelajaran Ibu akan melakukan diskusi sesuai dengan topik yang Ibu akan bahas, dan Ibu mengharapkan Ibu akan nantinya akan mengamati ya bagaimana partisipasi siswa di dalam kelas. Ya, menurut saya itu strategi yang sangat bagus, di mana dengan melibatkan siswa dalam evaluasi itu juga akan memberikan mereka rasa memiliki. Mungkin apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu tambahkan? Saya rasa itu sudah mencakup banyak hal. Terima kasih untuk bimbingannya pada hari ini. Baiklah, jadi di sini saya sudah mencatat beberapa hal yang ingin Ibu fokuskan mengenai tujuan pembelajaran, apa tadi aspek yang ingin Ibu kembangkan, yang Ibu harapkan saya amati. Kemudian di sini ada strategi yang Ibu akan lakukan nantinya pada saat observasi. Nah, kira-kira observasinya nanti akan Ibu lakukan pada hari apa ya, kalau boleh tahu? Hari Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis itu tanggal berapa ya Bu ya? Tanggal 10 ya? Oke, baiklah, di sini sudah catat. Jadi nanti Ibu akan pada saat jam berapa Bu? Jam keberapa ya Ibu yang pelajaran? Jam pertama. Oh, jam pertama di kelas 7 pada hari Kamis tanggal 10 Oktober. Baiklah Bu, terima kasih ya atas bincang-bincangnya juga hari ini, dan ini juga sangat betul-betul mendukung praobservasi ini, sangat mendukung untuk tindak lanjut berikutnya, sehingga nantinya apa yang Ibu harapkan dengan saya memberikan umpan balik terhadap apa yang Ibu sudah lakukan dalam kelas itu dapat berjalan dengan baik dan bisa juga bermanfaat bagi Ibu sebagai bahan evaluasi dalam pembelajarannya. Dan saya sangat menantikan observasinya minggu depan dan melihat bagaimana pada akhirnya proses Ibu yang Ibu akan lakukan nanti itu dapat berhasil membantu Ibu sendiri khususnya, dan pastinya untuk siswa Ibu. Baiklah, terima kasih. Saya juga berharap untuk belajar dari pengalaman ini. Terima kasih Bu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Fadil. Oke, Fadil, silakan Fadil. Ready, stand up please. Say greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. Let's pray together. Baik, sudah siap untuk belajar? Ya. Sudah rapi tempat duduknya? Ya. Jadi itu ketika saya sebut namanya, silahkan mention one word. Do you know? Jadi sebutkan kata satu ya, kosakata ya, yang kamu ketahui. Oke? Yes. Aisyah. Kosakata. Apa? Blue. Apa itu blue? Biru. Aisyah. Red. Aldi. Scorpion. Andika Asma. Laba-laba, spider, Spider. Arham. alpha, Esti. Apa Esti? Kata yang tidak tahu. Buku. Pika Padiani. Buka kosakata. Yellow. Israwati. Oke, jadi baiklah, kita akan memasuki pelajaran di situ di chapter 1, yaitu about di unit 2 dalam from Kalimantan. Jadi di sini di unit 1 kita akan membahas perkenalan diri. Jadi perkenalkan diri. Jadi sebelum kita masuk di materi, ada pun tujuan yang ingin dicapai, yaitu peserta didik mampu memperkenalkan diri dan orang lain. Jadi ini yang kita akan capai sebentar. Mampu memperkenalkan diri kita. Oke. Sebelum itu ada yang sudah pernah memperkenalkan dirinya? Oke, sudah ya? Sudah semua memperkenalkan diri? Kalau memperkenalkan diri, apa yang biasa ditanyakan? Nama. Hobi, apa lagi? cerita, Umur. cerita,
kita satu menggali informasi dari seseorang ya. Kita mengatakan kalau misalnya berbagi atau berpapasan bisa di hey, hello, good morning, how are you, begitu ya. Begitu yang biasa dilakukan atau dikatakan. Jadi sebelum itu baiklah langsung saja mungkin kita bagi kelompok. Jadi 2 orang per kelompok. Jadi silahkan cari temannya masing-masing. Siapa? Oke, cari tempat duduk. Cari tempat duduk. Cari teman saya, cari tempat duduk. Nah, kita Nadia di mana Ki? Ke Aisyah. Kamu kena? Cepat. Jadi setelah ini kita diskusi sama teman saya, gali informasi sebanyak mungkin tentang dirinya ini. Jadi kita misalnya berperan sebagai guru, kita berperan sebagai murid. Jadi nanti dia yang bertanya ke kita, toh mata baru sebentar kita lagi berperan sebagai guru, dia lagi sebagai murid ya. Jadi kita silakan tanya namanya. Jadi tulis apa yang dikatakan di teman sana. Begitu juga semuanya. Begitu juga yang ini ada yang berperan sebagai guru, ada berperan sebagai murid. Jadi ditulis itu apa-apa nanyakan guru tak. Misalnya toh bertanya di guru, apa-apa nanyakan ini kita tulis di buku tak. Begitupun sebaliknya. Sebentar toh begitupun sebaliknya. Kita lagi misalnya kita lagi menjadi guru, kita lagi tanya namanya. Ya bisa sebentar. Oke, kita coba nih. Jadi diatur di situ siapa dulu mau sebagai guru, siapa mau menjadi murid. Jadi sebentar catat ini di buku, baru sebentar lagi ada satunya lagi. Oke, paham ya? Oke, selesai. Finish. Siapa yang mau praktek? Oke, silakan kelompok 1. Ya. Hi. Good morning. What is your name? My name is Fadil. How do you like? I live in Tangwakang. How old are you? I'm 12 years old. What is your hobby? My hobby is playing football. What is your favorite food? My favorite food is nice to meet you. Nice to meet you too. Oke, atas untuk kelompok 1. Tadi kelompok 1 sudah memperselesaikan hasil diskusinya. Jadi seperti itu kalau kita mau mencari informasi dari salah seorang teman. Oke, jadi sudah tahu semua ya memperkenalkan diri. Jadi sebagai kesimpulan, marilah kita untuk saling menghargai dan saling menghormati sesama teman atau guru. Oke, baiklah, sampai di sini perjumpaan kita atau pembelajaran kita. I think enough. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Jusra. Selamat siang Bu. Ya, terima kasih Bu Jusra sudah mau meluangkan waktunya
untuk kita berbincang-bincang pada hari ini mengenai pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Ibu, apa yang Ibu rasakan ketika melakukan pembelajaran tersebut? Ya, baik Bu, terima kasih sebelumnya. Saya merasa agak lega karena sudah beberapa hal yang sudah berjalan lancar, dan tentunya pasti ada juga beberapa hal yang harus saya perbaiki. Bagaimana menurut Ibu? Ya, jadi kalau menurut saya setelah saya melakukan observasi secara keseluruhan, saya sudah melihat aspek dan strategi yang ingin Ibu kembangkan itu sudah terlihat, terutama pada keterlibatan siswa di dalam kelas. Itu sudah terlihat. Namun seperti yang Ibu katakan tadi, memang betul bahwa ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Tadi Ibu juga sempat mengatakan sudah berjalan dengan baik dan ada yang masih perlu diperbaiki. Kalau boleh tahu hal yang ingin diperbaiki itu seperti apa? Misalnya ada beberapa di dalam ruangan itu sudah beberapa kelompok yang lebih aktif, tapi ada juga cenderung beberapa kelompok yang diam. Dia belum bisa merespon apa yang dikatakan temannya di saat dia diskusi. Seperti itu. Jadi menurut Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut ke depannya? Baik, saya rasa perlu memberikan peran lebih spesifik. Namun saya juga memberikan kesempatan untuk bisa berbicara di depan kelas. Misalnya dia bisa berpartisipasi diskusi kelompok sebelum dia tampil di depan kelas. Menurut saya itu ide yang sangat bagus. Jadi dengan memberikan anak-anak ini, seperti Ibu sampaikan tadi, dengan memberikan anak-anak ini waktu yang lebih banyak, anak-anak yang cenderung diam ini mungkin bisa lebih siap, seperti itu ya Bu Yusra. Kemudian jadi itu tadi apa yang ingin Ibu lakukan. Di sini juga saya memiliki beberapa catatan, mungkin bisa saya sampaikan. Ya. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas itu, ada beberapa yang menjadi catatan saya, bahwa yang pertama tadi yang ingin Ibu kembangkan itu mengenai bagaimana keterlibatan siswa di dalam kelas secara aktif. Nah, itu memang betul bahwa itu sudah terlihat, namun masih ada beberapa yang karena kan ini yang mau Ibu kembangkan mengenai bagaimana memberikan peran yang lebih spesifik kepada anak-anak supaya dia lebih terlibat aktif. Nah, di sini saya melihat bahwa yang Ibu lakukan itu dengan memberikan peran ke anak-anak waktu itu belum sepenuhnya lebih spesifik. Mungkin kedepannya Ibu bisa menentukan satu tema kegiatan di mana anak-anak nantinya bisa diberikan peran yang lebih spesifik lagi. Misalnya tema kegiatan jual beli, misalnya seperti itu. Ibu bisa memberikan peran secara berpasangan, ada yang menjadi pembeli, ada yang menjadi penjual, mungkin seperti itu spesifiknya. Kemudian catatan saya yang kedua adalah sebaiknya Ibu dalam melakukan pembelajaran, apalagi ini kan tentang bagaimana cara memperkenalkan diri, mungkin Ibu bisa dalam menyampaikan materi bisa mengintegrasikannya dengan layar LCD. Ibu bisa membuat materi atau memberikan anak-anak tontonan tentang materi bagaimana cara memperkenalkan diri yang baik. Mungkin itu kalau catatan dari saya, Ibu Desa. Ya, baik, terima kasih atas saran, masukan, umpan baliknya dan bimbingannya. Saya akan mencoba menerapkan apa yang dikatakan Ibu di dalam kelas. Saya harus mempergunakan
siswa dalam peranan diskusi kelompok. Iya, terima kasih Bu Yusra. Jadi itu merupakan usaha yang bagus karena di sini Bu Yusra sudah mampu melihat apa kekurangan dan sudah mampu menentukan apa yang akan dilakukan ke depannya. Jadi terima kasih. Saya juga sebagai rekan guru akan terus mendukung Ibu Yusra ketika dibutuhkan. Jadi mungkin cukup sekian perbincangan kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Saya tak henti untuk menunggu sesi berikutnya demi untuk mencari pengetahuan yang baru dan saya pribadi bisa dapat perkembangan yang lebih baik lagi ke depannya di dalam proses belajar mengajar dalam kelas. Ya, terima kasih Bu Yusra.